Kalau menurut aku sih perempuan yang pertama harus mandiri. Dia nggak boleh walaupun dia punya suami, walaupun suaminya kayak gimana pun juga, entah itu pejabat maupun orang biasa atau apa, segala kondisinya kan kita nggak akan tahu nantinya akan gimana. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Jujun Junaedi di Jelajah Metrum. Asik, ini udah lama banget kita nggak upload lagi, tapi sekarang kita upload khusus videonya untuk ya biasa lah ya. Karena kan kita udah punya sponsor gitu loh. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang karir bagi perempuan. Asik nih pembahasannya. Sebenarnya perempuan ini memang kan stereotipnya gitu dilahirkan untuk menjadi ibu rumah tangga gitu kan. Nah, kita akan ngobrol nih tentang karir bagi perempuan. Sebenarnya penting gak sih perempuan karir itu? Dan kita udah ada teman ngobrol di sini. Jadi bukan narasumber ya, tapi teman ngobrol gitu. Di sini ada Laila ya. Iya, benar. Bener ya, Laila, takutnya salah gitu. Jadi Laila Naurahaina Hanuna. Oke, apa kabar Laila? Baik, Kak. Baik ya. Panjangnya apa sih? Nama panjangnya Laila Nur Asyifa, tapi dipanggilnya Laila apa Lala. Oh, Laila apa Lala gitu ya. Laila nih lulusan S1 di jurusannya namanya Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan di Universitas Gadjah Mada, Jogja. UGM cuy, tepuk tangan dulu UGM. Bukan kaleng-kaleng saudara. Kenapa disebutkan di awal? Karena tahu lah ya. Oke, Laila, kamu kan tertarik dengan isu-isu sosial masyarakat gitu kan? Iya, benar. Sosial masyarakat. Nah, aku mau tanya deh, kamu sebagai perempuan nih, memilih jadi wanita karir atau pada akhirnya ya sudahlah menjadi ibu rumah tangga saja sudah cukup gitu? Pertama, kalau menurut aku gini ya, personally, kalau untuk wanita mungkin itu berdasarkan pilihan dari orang masing-masing ya, kayak mau jadi wanita karir atau ibu rumah tangga atau dua-duanya. Nah, kita belum sebut dua-duanya nih. Jadi setiap wanita tuh memungkinkan dia punya lebih dari satu peran gitu. Jadi bisa jadi wanita karir sekaligus ibu rumah tangga, atau wanita karir sekaligus single mom, atau wanita karir sekaligus apa ya, jadi dianya yang bekerja, suaminya enggak. Jadi kayak bukan kepala keluarga, breadwinner kalau bahasa Inggrisnya gitu, pencari nafkah utama gitu. Oh, di si perempuannya. Ada konsep kayak gitu berarti ya? Ada konsepnya, nggak cuman wanita, perempuan tuh nggak cuman pilihannya, perannya nggak cuman dia berkarir atau enggak berkarir gitu, atau jadi ibu rumah tangga, tapi punya bisa jadi dualisme kayak gitu. Jadi dia bertumpuk gitu perannya. Terus itu, dan kalau aku sendiri sih aku lebih milihnya ya kalau bisa, kan sekarang kan jadi wanita karir aja, tapi kalau nggak tahu waktu yang menentukan nanti mungkin bisa punya peran ganda gitu. Oke. Jadi memang, jadi kalau perlu kalian tahu, jadi sebenarnya itu wanita itu adalah manusia yang paling bisa multitasking, bener nggak sih? Iya nggak sih, kalau cewek itu kan, kebayang nggak kalau misalkan ibu rumah tangga tuh mereka tiap pagi tuh bisa ngerjain banyak hal dalam satu waktu. Kenapa wanita harus memilih jadi wanita karir gitu? Kalau dalam pandangan saya ya, kalau ya tadi yang wanita karir itu, kenapa wanita harus memilih berkarir? Pada dasarnya sebelum kita bicara tentang karir, wanita harusnya mengedepankan tentang pendidikan dulu, karena dari pendidikan itu sendiri bisa memunculkan berbagai macam pilihan, banyak option gitu. Apakah nanti setelah tamat pendidikannya, apakah dia mau meniti di jalur karir yang sudah tersedia pilihannya, ataupun dia itu bisa membuat karir sendiri, maksudnya bikin usaha sendiri gitu. Nanti memungkinkan lapangan kerja bagi orang lain, atau ya mungkin dari pendidikan dulu sih yang pertama yang harus dipilih gitu bagi seorang wanita. Oke. Berarti
Tapi memang ya, kenapa wanita harus punya pendidikan yang baik gitu Iya. ini, karena memang mereka adalah Tenaga pendidik utama. bukan, jadi di rumah kan pendidikan Iya. pertama kan di rumah ya. Terus tenaga wanita pendidik utama. yang biasanya ngelakuin itu kan, Iya. dia ngedidik anaknya. Biasanya kan anak Iya. juga lebih dekat sama ibunya kan daripada sama bapaknya biasanya. Nah, sekarang nih kan kalau SJW lagi. Kebanyakan sekarang banyak feminis kan. Maksudnya orang yang menganggap bahwa wanita itu memiliki peran dan hak yang sama seperti lelaki kan. Iya. Termasuk itu pekerjaan juga ya. Pemimpin juga sebenarnya harusnya kebanyakan sekarang mendorong wanita tuh sekarang yang jadi pemimpin gitu kan. Nah, itu kan stereotip yang akhirnya berkembang sekarang di masyarakat saat ini gitu ya. Nah, pertanyaanku adalah kenapa dulu wanita itu ya udahlah, kamu mah gak usah sekolah gitu, gak usah sekolah, yang penting kamu bisa masak, terus bisa nyetrika, bisa ngurus rumah, selesai gitu. Kan pada akhirnya itu berdampak pada ya pendidikan ke anak-anaknya kan. Nah, menurutmu kenapa sih dulu kayak gitu? Kalau zaman dulu tuh mungkin kita bisa ngelihat dari sejarah ya. Maksudnya kayak zaman dulu kan pendidikan masih terus mendiskriminasi. Nggak cuman laki-laki aja. Misalnya kalau di Indonesia yang laki-laki pun semuanya nggak bisa mengenyam pendidikan yang sama kan. Ada dibagi berdasarkan kelas, seperti kayak di luar negeri, orang kulit putih yang diutamakan, orang kulit hitam pasti menjadi budak. Kalau zaman dulu, dan itu pun masih sama kayak wanita kan dia tergantung kayak peran domestiknya gitu. Tergantung, wanita tuh tempatnya di rumah, wanita tuh tempatnya memasak, pembantu tuh perempuan kayak gitu. Jadi dilihat dari struktur masyarakatnya zaman dahulu aja kayak gitu. Di zaman perang waktu itu kan mungkin ya adalah beberapa kasus-kasus yang ajaib, yang mengesankan, kayak misalnya R.A. Kartini nah itu terjadi. Kenapa ada sesuatu hal yang seperti itu? Karena wanita tersebut sudah tersentuh dunia pendidikan dan dia jadi seperti itu, dan dia jadi bisa menginspirasi orang lain. Dia jadi ketika wanita diberikan suara, jadi dia suaranya pasti suaranya akan terdengar dan dibagikan ke orang lain. Dan heboh lah intinya. Nggak zaman dulu perempuan kok berpidato di hadapan orang. Kan masih ada kayak norma-norma yang ngatur perempuan kok bicara di depan laki-laki banyak, perempuan kok itu nggak sopan, itu nggak ya kan zaman dulu masih ada norma tinggi kayak gitu. Perempuan kok bicaranya tinggi, perempuan kok masih banyak norma-norma yang kayak gitu. Makanya itu tuh sepertinya kayak menekan biar perempuan tuh kenapa perempuan dulu nggak tersentuh pendidikan dan kenapa kok kayak gitu. Itu kayak ya mungkin masih diskriminatif ya zaman dulu, dan adanya norma-norma yang seperti itu. Tapi kan sekarang jadinya malah seakan gimana ya, laki-laki dan perempuan itu setara, itu kan secara feminisnya kan, laki-laki dan perempuan harus setara, dan pada akhirnya itu jadi hal yang kontradiktif gitu. Ketika misalkan sekarang dibandingkan perempuan, laki-laki kuli, perempuan juga kuli gitu misalkan. Kan secara ini nggak ngobrolin gendernya, tapi secara tubuh kan biologisnya susah gitu loh. Berarti kan memang segmentasi pekerjaan juga beda gitu. Ada yang nggak bisa nih dilakuin sama cewek nih sebenarnya ini. Tapi kan pada akhirnya itu jadi hantaman keras juga buat perempuan. Lu mau feminis gitu, maksudnya lu mau kita disama-samain, tapi banyak hal juga yang bisa lu lakuin gitu loh. Kenapa kita harus sama gitu? Kan banyak stereotip yang muncul sekarang saat itu kan. Akhirnya kan ya banyak yang nggak suka juga sama feminis yang terlalu ini. Aliran feminis kan banyak ya, ada ekologi feminis, feminis ekologi, antara itulah. Terus ada
radikal feminis, ada anarkis feminis, Nah, itu. kan banyak lah macam-macamnya. Tergantung gimana kita memandangnya aja. Kalau setahu saya ya, kalau yang dari feminis ekolog itu bagaimana mereka memandang seorang perempuan dalam mengelola alam yang ada di sekitarnya, kalau nggak salah kayak gitu. Terus kalau yang banyak yang anarkis feminis yang dia kayak apa sih namanya, kalau ini ya, kalau di luar negeri saya ngelihatnya yang dia itu kayak penyetaraan gendernya yang udah lebih ya. Kasus-kasusnya juga lebih ekstrim, Lebih yang sampai gitu. ada kayak public nudity dan lain-lain kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya bentuk proses. Dan menurut aku kalau yang feminis yang efektif, yang dia tuh punya suara, bener-bener suaranya yang yang dia tuh punya suara yang akhirnya tuh bisa mengubah bentuk kebijakan, bentuk kebijakan negara gitu. Kayak misal dulu ya, bicara sejarah lagi nih. Nggak apa-apa sejarah. Kalau ini nih zaman suffragette gitulah intinya. Tulisannya SUFFRAGETE kalau nggak salah. T-nya double apa enggak? Nah itulah. Itu tentang perjuangan perempuan untuk dia itu vote nyoblos dalam pemilu. Intinya kan dari Amerika kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya cuman mereka tuh turun di jalan, cuman demo biasa, nggak ada violence gitu. Tapi sama pemerintahnya mereka bilang gini, kamu harusnya pulang ke rumah, tempatmu di dapur dan lain-lain kayak. Tapi mereka karena suara kolektif yang mungkin pada saat itu bisa dikatakan bisa mengganggu, maksudnya sampai terdengar di politisi pada saat itu, akhirnya para feminis suffragette itu bisa mempengaruhi kebijakan untuk perempuan bisa nyoblos. Oke. Berarti memang yang dibutuhkan sebenarnya dari feminis tuh maksudnya dari sikap feminis tuh bukan sesuatu yang kayak kita tuh harus kerja ini berarti harus sama gitu kerjaannya, enggak, tapi tadi kan vote ya, kebutuhan suara gitu, suara yang didengar gitu kan. Nggak harus kayak banyakan orang, maksudnya suara tuh nggak harus kayak demo gitu, nggak harus kayak gitu, tapi kayak kita ada sadar kayak di sekitar kita aja, kayak sadar nih, misal lagi kerja gitu, magang, loh kok si ini kerja, kan antara laki dan perempuan ada dia ada kesenjangan gaji atau kenapa kayak gini kan, sedangkan kerja kita sama, sedangkan misalnya ini misalnya pendidikan latar belakang pendidikan sama kayak gitu. Jadi nggak harus mesti suara yang keras, tapi suara pelan pun kalau misalnya targetnya apa sih juga bisa didengar. Untuk dinotis gitu kan, supaya mendapatkan hak yang sama juga gitu ya. Hak yang sama. Tapi sejauh ini ya saya belum pernah belum pernah dengar kasus yang di Indonesia yang se ekstrim itu ya. Nah, untuk Laila sendiri nih, sekarang kan tadi karirnya pengen di dunia yang sosial ya, sosial masyarakat gitu. Nah, kenapa sih pengen masuk punya karir di bidang itu gitu? Apakah karena memang latar belakang jurusan atau memang ketertarikan secara pribadi gitu dengan masyarakat gitu? Pertama ya mungkin ketertarikan pribadi yang menuntun saya pengen masuk di jurusan yang masih berkaitan ya. Soalnya tuh kayak kalau misalnya di masyarakat tuh kita bisa belajar peka, yang pertama, yang kedua belajar problem solving tuh lebih flow-nya lebih banyak porsinya. Misalnya ada problem ini bisa langsung kita hadapi, bisa menghadapi krisis dan lain-lain. Iya, karena kita kan bergabung dengan orang banyak terus memang kita berada di wilayah akar rumput gitu istilahnya kan. Terus abis itu kalau
aku misal berkarir di masyarakat tuh banyak banget guru yang ngajarin kita, maksudnya di luar apa ya, di luar pendidikan formal kita, ternyata di luar sana masih banyak guru yang belum kita jumpai. Nah tapi kan Siapapun itu. tapi kan maksudnya kamu akan bergabung dengan masyarakat gitu, pengen kerjaan yang kayak gitu. Iya. Berarti kok otomatis kamu akan bisa jadi ya mendapatkan resiko yang kayak stereotip masyarakat kan masih menganggap perempuan itu nggak punya power, nggak punya apa sih, kenapa sih dia nyuruh kita, atau misalkan apa sih dia malah Siapa sih ikut kamu? siapa sih kamu gitu, malah ikut campur masalah campur kita makanya gitu tahu, kan, ya. Jadi nyalek kagak gitu kan misalkan. masih duit juga kagak gitu. Nah biasa kan kamu akan terbentur dengan hal-hal seperti itu Iya. kan. Nah gimana kamu akan mengatasi itu? Jadi misal kalau kayak gitu ya, maksudnya saya kerja di masyarakat itu nggak serta merta kayak ayo sini nggak, kayak tapi kita bawa agenda. Agenda maksudnya misal kayak misal kalau atas nama perusahaan atau atas nama pemerintahan ya tergantung kita kerjanya di mana gitu. Terus agendanya tuh apa, misal kayak gini, yang kerjaan terakhir saya ya itu pengen kayak ngubah bis Trans Jogja jadi yang berbasis listrik gitu. Nah kenapa kok kayak gitu, misalnya saya komunikasi sama Bapeda, apa Badan Bapenda. Perencanaan Daerah iya Bapeda. di Jogja, dan itu tuh kenapa kok kayak gitu, kenapa kok harus apa sih namanya, dalam basicnya tuh kenapa kok pengen diganti. Kan Trans Jogja kan udah apa sih, udah bagus gitu kenapa diganti, karena ya mungkin kita bisa pertama menyuarakan alasan kita kenapa kita melakukan hal tersebut, apa benefitnya untuk mereka. Berarti tantangan itu akan diterima gitu dengan Iya. Muncul dengan sendirinya muncul pasti. dengan sendirinya ya. Tapi memang asik sih kayaknya kalau misalkan ya aku juga belum tahu gitu ada kerjaan yang memang kayak gitu Iya. gitu loh. Tapi target pengen di mana nih Target kerja? Iya. aku mah nggak ngeset target di mananya, tapi asal memenuhi tujuan akhir saya ya gitu loh. Apa tuh tujuan entah akhirnya? entah dimanapun kerjanya, pokoknya yang penting bisa kesampaian. Apa ya targetnya, masih ragu juga sih kalau untuk diomongin. Oke. Aduh, sekolah lagi targetnya. Sekolah lagi, oke. Jadi memang berarti kerjaan dengan masyarakat, terus pengen sekolah lagi juga gitu. Ya, cari pengalaman. Ya saya juga pengen sekolah lagi. Berarti di UGM lagi berarti. Di mana aja sih, soalnya kayak gini loh, karena nggak kealaman wisuda gitu, pengen wisuda yang sebenarnya. Oh lulusan gitu. COVID ya? Iya lulusan COVID. Oh. Sidang COVID, wah ngeri. Macu, apa yang Iya naas banget sih yang lulusan COVID itu kasihan. Di sini juga lulusan di YouTube. Oke. Nah, pada akhirnya kan kamu memilih untuk pekerjaan itu yang sesuai dengan basic, terus sesuai dengan keinginan gitu. Terus memang outputnya punya keinginan untuk sekolah lagi. Nah, tapi menurut pandanganmu nih, perempuan yang kerja di luar sana gitu banting tulang gitu kan buat menghidupi keluarganya, misalkan dia single parent misalkan. Nah aku sih merasa mereka tuh kan ada contoh dulu, ibuku kan cerai gitu ya, terus dia kerja sendiri, terus setelah ada suami pada akhirnya dia masih tetap kerja gitu kan. Nah sebenarnya itu pilihan yang harus diambil oleh seorang perempuan, atau memang ya udah deh ketika perempuan udah punya suami ya udah ngandelin suami aja gitu, atau gimana tuh? Kalau menurut aku sih perempuan yang pertama harus mandiri, dia nggak boleh walaupun dia punya suami, walaupun suaminya kayak gimana pun juga, entah itu pejabat maupun orang biasa atau apa, segala
kondisinya kan kita nggak akan tahu nantinya akan gimana. Mm-mm. Kalau perempuan punya basic pendidikan dan pekerjaan, otomatis dia entah bagaimanapun nantinya dia masih bisa Survive menanggung gitu ya. menanggung dirinya dan keluar anak-anaknya. Bener Seperti sih, itu. bener. Iya kan? Itu poinnya bener. Poinnya. Perempuan itu harus mandiri, bener Iya. sih. Karena Nanti kalau nggak kasihan bisa, kan, nggak bisa sepenuhnya ngandelin suami. Ntar kalau misal gini, kan banyak kasus di Jakarta kayak gini, istrinya tadinya kerja, terus udah suaminya kerja, mungkin kerja yang ini, terus gara-gara COVID pandemi di PHK kan? di PHK, terus istrinya kerjanya mau gimana nyari kerjaan susah kan, terus mau apa sih nih, mau usaha kan suaminya di PHK gimana, terus anaknya gimana pendidikannya. Iya, Bingung. akhirnya lingkaran setan kan. Lingkaran setan akhirnya jadinya, jadi Iya, bener, nggak bener, ada apa sih namanya, kalau misalnya jatuh nggak ada yang nahan gitu. Iya, Nggak ada yang ngalangin gitu. bener. Iya, jadi itu yang pentingnya perempuan itu harus mandiri gitu. Iya. Jadi bukan karena kita kita sebagai perempuan lagi. Maksudnya bukan karena perempuan itu apa sok kuat atau Iya. sok ingin mendapatkan hak suara, tapi yang Enggak. paling penting perempuan itu emang harus Bisa mandiri. berdiri di atas kaki sendiri. Gitu, karena ketika ada apa-apa atau nasib naas gitu, Iya. biasanya perempuan kan jadi korban. Iya. Ketika udah kayak gitu nggak bisa apa-apa, padahal ya gitulah. Iya sih. Ngeri juga ya, kompleks juga ya. Kompleks, makanya kenapa at least punya pendidikan lah. Maksudnya kalau punya pendidikan nantinya mau kerja juga, oh dia misalnya punya basic pendidikan ini, oke, masuk gitu. Iya. Nggak terlalu jatuh banget gitu. Iya, bener-bener. Jadi yang disayangkan misal seperti ini, kalau dia udah punya keluarga pendidikannya terputus. Nah itu Ini yang disayangkan sangat banget. disayangkan. Ada yang namanya kayak keringanan gitu, misalnya di kampus-kampus, kalau misalnya dia punya keluarga, kalau di tempat saya dulu kalau misalnya udah punya keluarga atau punya anak gitu, terus misal dia lagi skripsi atau gimana nggak bisa datang sidang, boleh online, boleh gini gitu. Dan di Indonesia menurut saya juga sekarang udah bisa fleksibel kayak gitu. Iya. Kayak gini nih, kalau misal kan gara-gara pandemi sekarang kan kerja bisa WFH, WFO gitu, dan itu tuh menguntungkan bagi perempuan juga, dia bisa ngurusin keluarganya, bisa berkarir juga dengan nggak harus setiap hari ke kantor kayak gitu. Tapi ngeri ya, maksudnya perempuan bisa fleksibel itu Iya, gitu. fleksibel. Perannya ganda, triple malah kadang. Iya, maksudnya kok bisa gitu loh. Apalagi di sekarang kan ya musim pandemi, yang orang tua anggap anak perempuan itu jadi beban, ya udah dinikahin aja, biar jadi beban orang lain. Iya, benar. Jadi biar pindah Jadi bebannya gitu pindah loh. beban orang lain. Sebenarnya itu ya kayak sangat disayangkan ya pemikiran yang seperti itu. Bukan berarti pemikiran kuno atau bukan berarti pemikiran yang seperti apa, tapi pemikiran yang sangat disayangkan. Walaupun perempuan tuh mereka punya banyak potensinya kalau ada orang yang realize potensi perempuan itu seperti apa. Kayak sebenarnya yang perlu pendidikan tinggi itu perempuan. Laki-laki juga perlu, tapi apakah laki-laki akan mendidik anak-anaknya nanti yang biasanya nyerahin urus gerak bunak sih. Biasanya gitu kan, aduh. Tapi kalau sekarang ya persentase gender laki-laki dan perempuan di sekolah, maksudnya kayak usia sekolah yang sekolah dan masih di universitas juga banyak perempuan. Iya. Banyak perempuan. Kemarin Dan aku lihat yang di pemilih tetap di seluruh Indonesia itu paling banyak perempuan kan, makanya perempuan tuh jumlahnya banyak. Tapi misal kalau kalau misalnya di bangku pendidikan tinggi jumlahnya banyak, tapi nggak dijamin mereka semua berkarir. Iya, benar. Nggak dijamin mereka semua menjadi pemimpin, nggak bisa dijamin seperti itu, karena ya mereka terbatas pada udahlah kalau udah punya calon mah gitu. Iya bener gitu, jadi pada
nggak pada ini, nggak pada apa sih namanya, nggak kalau yang ini, kalau yang sebelum dia lulus ada yang nggak dilanjutin lulus kayak gitu bener. ada Ada temenku juga kayak ada. gini nih yang bikin stigma perempuan ke belakang, maksudnya yang stigma perempuan yang nggak apa ya, bukan Gak maju kenapa gitu. itu tuh sebenarnya dari perempuan sendiri. Ketika kita udah menyerah pada keadaan, ya udah apa, stigma itu menjadi kenyataan gitu. Bener. Oke, terakhir nih, sebagai perempuan yang ingin berkarir nih, pesan buat perempuan-perempuan yang sekarang bisa masih belum lulus, masih sekolah gitu, terus lagi cari kerja gitu, apa tuh pesan tuh? Pesannya ya, selesaiin apa, kalau ini ya apa, gimana pun juga pendidikan penting gitu ya. Sampai lulus ya. Kalau di Indonesia kan ijazah masih kepake, ijazah masih kepake. Dan kalau di dunia kerja nggak cuma ijazah doang yang ini, nggak cuma ijazah doang yang dipakai, ternyata skill juga perlu. Jadi apa ya, pengembangan diri itu nggak cuma dibatasin pada dunia apa sih namanya, dunia pendidikan formal aja gitu, tapi ngulik lagi di luar pendidikan formal buat nyari skill, karena itu pasti kepake banget di dunia karir, apalagi di dunia cari kerja ini, terutama yang nyari-nyari dari apa sih, zaman COVID sampai sekarang ya, yang susah banget, aku ngerasain sendiri. Aduh. Oke, itu dia tadi dari Laila. Jadi teman-teman, buat teman-teman perempuan di luar sana, perempuan itu harus mandiri ya, tadi yang kita bahas, perempuan itu harus mandiri, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai ya kalian terjebak oleh stereotip masa lalu bahwa perempuan itu cuma bisa di dapur dan lain-lain ya. Oke, tetap pendidikan tetap nomor 1, perempuan harus mandiri dan jangan gampang menyerah. Oke, selanjutnya saya Jujun dan Laila. dadah. Terima kasih.